Selamat pagi. Oke, bagaimana kabarnya Ibu, Bapak? Tetap sehat dan semangat ya. Oke, mari kita belajar bahasa Indonesia kembali ya. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai makanan Indonesia. Bagaimana? Sudah pernah coba makan makanan Indonesia? Oh, gitu. Enak? Enak ya. Nah, Eee, makanan Indonesia itu ada banyak, jenisnya. Setiap daerah yang ada di Indonesia memiliki makanan khas spesial, ya, atau makanan tradisional Indonesia. Jadi ada banyak jenis makanan Indonesia. Untuk kali ini, saya akan menjelaskan makanan Indonesia dari Jawa, ya, tepatnya dari kota Yogyakarta. Ya, ada yang sudah pernah pergi ke Yogyakarta? Oke, nah, kalau misalnya Ibu dan Bapak pernah pergi ke Yogyakarta, Ibu pasti akan melihat makanan khas seperti yang ada di gambar ini. Oke. Nah, Ibu dan Bapak sudah pernah mencoba makanan ini? Oke, ini adalah makanan khas Indonesia, khususnya berasal dari Yogyakarta. Karena itu namanya gudeg Jogja. Oke, gudeg Jogja itu terbuat dari apa ya? Bahan-bahannya apa ya? Ingredientnya apa? Bahan-bahan ya. Oke, kita lihat ya. Di sini ada yang hitam ini, ya. Ini apa makanan? Ini gudegnya. Ini namanya gudegnya ya. Ini ada terbuat dari buah nangka muda. Pernah melihat buah nangka? Ya, di Indonesia ada jenis buah yang dikenal dengan nangka. Buah nangka yang masih muda biasanya kami pakai untuk sayuran. Tapi kalau sudah matang, ya, buah ini rasanya manis sehingga kami suka makan begitu saja. Jadi seperti makan buah nanas, mangga dan sebagainya. Nah, selain nangka, gudeg Jogja juga dilengkapi dengan telur. Ini ya, telur. Kemudian tahu. Juga kadang-kadang ada ayam. Ini dimasak bacem namanya. Jadi bacem tahu, bacem telur, dan ayam. Biasanya di gudeg ini disajikan di kendil. Kendil itu seperti apa ya? Tempat yang terbuat dari tanah liat, ya, tanah. Oke. Kemudian juga kendil ini dilapisi dengan daun pisang, gitu. Ya, orang Indonesia sering menggunakan daun pisang untuk makanan, ya. Kemudian di sebelah kanannya ada makanan yang disebut dengan opor ayam. Nah, opor ayam ini
Biasanya kami membuat opor ayam pada saat hari raya, seperti hari raya Idul Fitri. Oke, ada yang sudah pernah mencoba opor ayam? Bagaimana rasanya? Wah, rasanya enak dan gurih. Oke, kita coba belajar tentang rasa ya, taste dalam bahasa Indonesia. Nah, nanti di sini ada berbagai macam rasa, tapi saya ingin menjelaskan dulu penggunaan atau kalimat pada saat Anda menanyakan Anda suka makan apa gitu ya. Oke, ketika misalnya saya bicara dengan ibu, kemudian saya tanya, atau ibu dengan bapak ya, kemudian saya tanya, Bu, apa makanan kesukaan ibu atau Anda boleh ya, apa makanan kesukaan Anda? Misalnya saya jawab, makanan kesukaan saya mie goreng. Nah, tolong perhatikan di sini ada kesukaan. Ya, kesukaan. Kesukaan awal katanya dari kata suka. Suka, like, I like gitu. Tetapi kesukaan ini menjadi kata noun, ya, kata nomina. Sehingga Anda harus membuat kalimatnya tidak bisa Anda kesukaan apa, tapi membuat kalimatnya adalah apa makanan kesukaan Anda. Kesukaan dengan kegemaran sama artinya. Jadi, Anda bisa ganti dengan apa minuman kegemaran Anda. Nah, jadi apa, kemudian makanan ini noun, minuman juga noun, Anda letakkan dengan tambah dengan kesukaan atau kegemaran. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin apa makanan kesukaan Anda bisa diartikan seperti what your favorite food, seperti itu. Jadi kesukaan. Jadi misalnya, Ibu, apa makanan kesukaan Anda? Makanan kesukaan saya nasi goreng. Ya, apa minuman kegemaran Anda? Minuman kegemaran saya teh misalnya, atau teh tawar gitu ya. Nah ini kita bisa ganti kesukaan dengan kegemaran. Kenapa? Karena artinya juga sama. Contoh lain lagi, apa musik kesukaan Anda? Oke, saya suka musik K-pop ya. Jadi saya bilang dong, apa musik kesukaan Anda? Musik kesukaan saya K-pop gitu. Atau musik kesukaan saya jazz dan sebagainya. Jadi ini contoh untuk menanyakan apa kesukaan, hobi, favorit gitu. Atau juga ini yang mungkin yang bawahnya yang biasa Anda dengar ya. Jadi ini mungkin yang biasa Anda dengar. Anda suka minum apa gitu. Atau Anda suka minuman apa. Ya. Jadi kalau kalimat yang bawah ini Anda subjek ya, suka atau gemar, ini artinya sama, adjektif, kemudian ini bisa diikuti dengan verb, jadi minum, makan, feel apa namanya, baca gitu, itu verb. Tapi bisa juga diikuti dengan noun ya. Misalnya minum ini verb, tapi kalau minum plus an menjadi noun. Jadi Anda bisa buat pertanyaan,
Anda suka minum apa? Saya suka minum kopi. Atau Anda suka minuman apa? Ini asking about noun ya. Minuman, minuman. Oke. Saya bisa bilang, saya suka minuman hangat. Saya suka minuman dingin gitu. Saya suka minuman soda dan sebagainya. Perbedaannya hanya kata. Misalnya kalau yang atas apa tidak bisa kesukaan harus ada apa makanan, apa minuman, apa musik, apa olahraga. Kalau yang bawah ini Anda dimulai dengan subjek. Anda, kamu, dia, mereka. Kemudian diikuti dengan adjektif. Suka, gemar, ya. Kemudian diikuti boleh verb, minum, makan, baca, seperti itu. Ya, menonton, suka menonton apa gitu. Atau bisa juga pakai kata nomina, minuman, makanan, tontonan dan sebagainya ya. Oke, artinya sama. Ibu boleh pakai yang ini atau boleh juga pakai yang ini ya. Nah, sudah ini nanti bisa dipakai ya. Kita akan lihat dalam percakapan nanti di bawah. Kemudian di sini kita bicara bagaimana rasanya. Rasa dalam bahasa Indonesia ada manis, permen, manis, gula, sugar, manis. Saya suka makanan manis. Ya, makanan kesukaan saya permen. Saya suka makanan manis. Oke, ya. Kemudian ada asin. Asin itu seperti garam, ya, itu asin. Oke. Kemudian ada asam. Asam, lemon, sunkist, oke. Kemudian ada yang pahit, pare. Tahu pare? Ya, di Indonesia ini sayuran yang ya biasanya dimakan. Rasanya pahit tapi enak. Kemudian ada selain manis, asin, asam, dan pahit, ada juga rasa lainnya yang disebut dengan gurih. Gurih itu tidak manis, tidak hanya asin, tapi ada campurannya antara manis dan asin seperti gurih. Umami, umami. Kalau saya pernah dengar itu nama lainnya umami. Seperti ayam goreng, burger, spaghetti, itu gurih. Kemudian ada lagi yang wah, itu pedas, ya. Orang Indonesia suka pedas. Orang Korea bagaimana? Suka pedas juga. Oke, seperti itu. Nah, jadi di sini ada rasa. Kenapa Anda perlu tahu rasa? Karena kita akan bicara tentang makanan. Oke, asin. Manis, asin, asam, pahit, gurih, pedas. Cabai, pedas. Saya suka makanan pedas. Oke. Sekarang kita akan lihat ini untuk menyebut kita lihat di sini ya. Ada se plus nomina. Nomina itu ya noun. Ini artinya sama dengan satu contoh. Sepiring nasi goreng. Sepiring nasi goreng. Sama artinya the same meaning dengan satu piring nasi goreng. Kemudian ada secangkir kopi. Itu sama dengan satu cangkir kopi. Segelas air
putih. Ya, sama dengan 1 gelas air putih. Kemudian ada semangkok soto. Soto ya. Sudah pernah coba makan soto? Bagaimana rasanya? Enak ya. Oke, semangkok soto. 1 mangkok soto. Ini mangkok ya. Kemudian ini kue, sesuatu yang dipotong-potong, cut. Jadi 1 potong, sepotong kue, ya. Nah, ini sayuran. Ibu-ibu tahu, ibu-ibu mungkin tahu ya, atau Bapak juga bisa tahu ya, ini kangkung. Enak ya, rasanya enak. Saya suka kangkung. Jadi, seikat kangkung. 1 ikat, yang diikat. Ikat ya, ikat. Seikat kangkung. Kemudian ada sebutir, bulat-bulat. Sebutir telur, 1 butir telur. Kemudian ada sesendok gula, ya, sesendok gula atau sesendok garam, 1 sendok garam. Kemudian ada sebotol kecap, sebotol kecap, 1 botol kecap. Nah, ini bungkus, warp, ya, sebungkus nasi Padang. Sebungkus nasi Padang. 1 bungkus nasi Padang. Oke, sudah paham ya? Oke. Nah, nanti setelah ini kita akan masuk ke percakapan ya. Nanti ibu-ibu dan bapak-bapak bisa mendengarkan kami akan bercakap-cakap mengenai makanan. Oke, kita akan mulai latihan percakapan ya. Di sini temanya makan bersama. Ibu-ibu dan bapak-bapak bisa mengikuti intonasi kami. Kita mulai ya. Juli berada di ruang makan. Ia makan bersama keluarga Pak Hasan. Ada Bapak dan Ibu Hasan, Rudi, Yanti, dan Andi. Ayo Juli, silakan makan. Terima kasih. Ini apa, Bu? Ini gudeg, makanan kesukaan keluarga kami. Coba deh, kamu pasti suka. Gudeg? Makanan apa itu? Itu makanan khas Yogyakarta. Bahannya buah nangka dan telur. Bagaimana rasanya, Bu? Rasanya manis dan gurih. Saya sangat suka masakan ini. Yang ini apa, Ruth? Oh, ini opor ayam. Aku dan Kak Yanti sangat gemar makan opor ayam. Rasanya enak sekali, sedikit manis dan gurih. Boleh saya coba, Bu? Saya suka makanan gurih. Ya, silahkan. Makanlah yang banyak. Terima kasih, Bu. Oh ya, sebelum makan, mari kita berdoa dulu. Malam itu, Juli makan banyak sekali. Ia makan sepiring nasi, semangkuk kecil gudeg, dan sepotong opor ayam. Oke, bagaimana? Itu tadi percakapan keluarga Juli ketika makan bersama. Untuk kata yang tidak mengerti, kita akan bahas nanti di kelas online bersama ya. Oke, nah setelah itu kita tolong lihat, mari kita lihat tentang makanan khas Yogyakarta yang tadi dicoba oleh Juli ya. Ini kota Jogja ya. Kalau Anda sudah pernah pergi ke Jogja, nah di sini kota Jogja. Nah, kalau pergi ke Yogyakarta, silakan
coba makanan khas Yogyakarta, gudeg. Ya, oke. Kita coba baca bersama-sama ya. Oke. Makanan khas Yogyakarta. Oke. Apakah Anda pernah berkunjung ke Yogyakarta? Jika Anda datang ke Yogyakarta, jangan lupa membeli gudeg. Gudeg adalah salah satu makanan khas Yogyakarta. Bahan utama untuk membuat gudeg adalah buah nangka dan telur. Gudeg berwarna coklat. Rasanya manis dan gurih. Jika Anda ingin mencoba makanan ini, Anda tidak perlu datang ke Yogyakarta. Anda dapat membeli makanan ini di Jakarta. Sekarang sudah banyak warung makan yang menjual gudeg. Nah, itu tadi teks tentang makanan khas Yogyakarta yang namanya gudeg. Nanti Ibu dan Bapak diulang kembali teks ini, dibaca ya. Kemudian kalau ada kata yang tidak mengerti, boleh cari di kamus, atau kalau belum juga tidak mengerti, silakan tanya kepada saya. Ini kita akan latih percakapan dan membaca teks mengenai makanan khas Yogyakarta dalam pertemuan kuliah online bersama. Oke, selamat menikmati makanan Indonesia. Sampai bertemu pada kuliah online bersama. Terima kasih banyak.